Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ardananda Hendiantoro, STB 5207, dari Program Studi Manajemen Pemasyarakatan A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pasal penting dalam hukum pidana Indonesia, yaitu Pasal 345 yang mengatur tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia. Pasal ini berada dalam bagian ke-9 yang secara khusus mengatur kejahatan-kejahatan terkait pemanfaatan tubuh manusia untuk tujuan keuntungan pribadi. Tema ini sangat penting untuk dipahami, mengingat maraknya isu perdagangan organ di dunia internasional, termasuk potensi terjadi di Indonesia. Hingga saat ini, Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus dugaan perdagangan organ tubuh oleh RSCM. Ya, belum ada tersangka pelaku penjualan sehingga Polri terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan membahas tentang hal legal dan ilegal terkait transplantasi ginjal dan organ tubuh lainnya. Pemirsa, polisi saat ini masih memburu dua pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang sekaligus jual beli ginjal ilegal ke Kamboja. Salah satu buron bernama Miss Huang merupakan sosok yang berperan mencari pendonor hingga koordinator yang membuat mereka terikat dalam sindikat. Pasal 345 ini menjelaskan bahwa setiap orang dengan alasan apapun dilarang untuk memperjualbelikan organ, jaringan tubuh, maupun darah manusia. Larangan ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan ketentuan hukum yang memiliki ancaman pidana berat. Fokus pertama yakni ayat A, organ atau jaringan tubuh manusia. Pada bagian pertama disebutkan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Siapapun yang secara sengaja menjual atau memperjualbelikan organ tubuh manusia, baik ginjal, hati, maupun jaringan tubuh lain, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda kategori V, yaitu denda dalam jumlah yang sangat besar sesuai pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi manusia, terutama kelompok rentan yang kerap menjadi korban perdagangan organ. Praktik jual beli organ biasanya melibatkan paksaan, tekanan ekonomi, hingga pengambilan organ secara ilegal tanpa prosedur medis yang benar, sehingga sangat membahayakan nyawa seseorang. Selanjutnya, ayat B, darah manusia. Sementara itu, pada bagian kedua disebutkan, setiap orang yang memperjualbelikan darah manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Darah manusia merupakan komponen vital bagi kehidupan. Karena itu, negara menegaskan bahwa seluruh kegiatan transfusi darah harus dilakukan berdasarkan kemanusiaan, bukan untuk tujuan komersial. Jual beli darah tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan penerima maupun pendonor. Ancaman pidana 3 tahun penjara atau denda kategori 4 diberikan untuk memastikan bahwa kegiatan transfusi darah tetap dilakukan secara aman, sukarela, dan tidak bersifat mencari keuntungan. Mengapa pasal ini penting? Pasal 345 menjadi salah satu payung hukum penting dalam perlindungan tubuh manusia dan martabat kemanusiaan. Keberadaan pasal ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh, mencegah eksploitasi manusia melalui perdagangan organ dan darah, mengatur praktik medis dan transfusi darah agar tetap etis dan aman, menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain,
Di era modern, perdagangan organ di pasar gelap menjadi fenomena global yang sangat berbahaya. Tanpa regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, masyarakat dapat menjadi korban dari jaringan perdagangan organ internasional. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pasal ini sangat penting, terutama bagi kita yang menekuni bidang pemasyarakatan dan hukum pidana. Pasal 345 bukan hanya sekedar aturan hukum, tetapi juga bentuk kepedulian negara terhadap keselamatan, kesehatan, dan martabat warganya. Dengan memahami isi pasal ini, kita dapat lebih waspada terhadap praktik ilegal yang merugikan manusia, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan berperi kemanusiaan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.